Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Platinum Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Get Out of Stocks and Market Indices Now, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah sekarang saat yang tepat untuk menjual saham dan indeks saham atau tidak. Oke, dalam beberapa slide ke depan saya akan coba menjelaskan kenapa saya memperkirakan bursa saham dan saham secara umum akan turun dalam beberapa bulan ke depan. Nah, pertama-tama coba kita melihat bersama-sama apakah data fundamental pada saat ini menopang bursa saham atau tidak. Nah, pertama kita akan melihat nilai perdagangan dunia, baik itu ekspor maupun impor, bahwa itu turun 23% sejak bulan Mei 2014. Jelas ini bukan tanda yang bagus dan menunjukkan bahwa secara global perdagangan itu turun cepat sekali. Dan bahkan level yang sekarang yang tercapai di sekitar awal tahun ini lebih bawah daripada titik terendahnya yang tercapai di bulan Maret 2009 atau pada akhir Global Financial Crisis yang sebelumnya. So, ini jelas-jelas bukan gambaran dari perekonomian yang bertumbuh sangat sehat, tapi sebaliknya perekonomian dunia yang melemah secara signifikan. Nah, lalu kalau kita melihat the Global Manufacturing PMI, kita melihat bahwa banyak sekali komponen sekarang berada di zona kontraksi. Misalnya, new exports, employment, input prices, dan juga output prices berada di bawah 50. Nah, 50 ini merupakan level yang sangat krusial, karena kalau di atas 50 berarti ekonomi bertumbuh. Tapi kalau sebaliknya di bawah 50 itu berarti ekonomi sedang berkontraksi. Dan kita melihat banyak komponen pada saat ini berada di bawah 50 atau dengan kata lain kita memang menurun secara global. Dan ini juga perlu dicatat bahwa kuartalan terakhir ini atau kuartal pertama tahun ini merupakan kinerja terburuk sejak Global Financial Crisis. So, sekali lagi kita melihat bahwa perekonomian dunia itu sedang melambat. Nah, lalu kita melihat di Amerika Serikat itu sendiri, US Industrial Production itu sudah turun 7 bulan berturut-turut. Dan kita melihat dalam sejarah tidak pernah sekalipun juga industrial production itu turun 7 bulan berturut-turut tanpa perekonomian itu sendiri secara umum berada dalam resesi. Nah, apakah sekarang kita ke depan akan menuju ke suatu resesi atau tidak? I don't know. Tetapi kalau kita melihat data ini, selalu kita melihat ekonomi menuju ke suatu resesi jika industrial production menunjukkan kinerja yang negatif seperti ini. Nah, lalu kalau kita melihat pendapatan perusahaan, bagaimana gambarannya? Apakah mereka sedang bertumbuh sehat atau justru sebaliknya? Nah, kita melihat ini gambarannya sama dengan perekonomian dunia yang sedang melemah. Kita melihat pendapatan perusahaan secara berturut-turut turun ya, 8 kuartal terakhir ini kita melihat kinerjanya negatif. Bahkan untuk kuartal pertama 2016 diperkirakan pendapatan perusahaan akan turun lebih dari 8%. Ini sangat-sangat buruk dan kinerja juga ini paling buruk sejak Global Financial Crisis. So, boleh dikatakan juga pendapatan perusahaan juga sebetulnya tidak mendukung bursa saham pada saat ini. Nah, lalu kalau kita melihat gambaran ini paling jelas, pada umumnya kita melihat ceteris paribus, kalau misalnya pendapatan perusahaan itu turun, bursa saham pada gilirannya juga akan turun. Kita melihat misalnya pendapatan perusahaan ditunjukkan sama garis kuning di sini, dan bursa yang diwakili oleh S&P 500 dengan garis biru. So again, we see every time earnings go down, seperti di sini, bursa pada akhirnya juga akan turun. Itu sebelumnya 2 kali terjadi, dari tahun 2000 sampai 2003, dan juga dari 2008 sampai 2009. Nah, sekarang pun kita melihat pendapatan perusahaan sedang turun, sementara bursa masih bertahan di atasnya. Apakah ini akan bertahan terus atau tidak? Nanti akan saya tunjukkan juga di beberapa slide ke depannya.
Nah, masalahnya adalah bahwa saham hanya bertahan di level yang sangat tinggi karena satu alasan dan satu alasan aja, yaitu stock buybacks atau saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. So, sekali lagi kita melihat perekonomian dunia melambat, lalu kita melihat juga pendapatan perusahaan turun. Nah, seharusnya kita melihat saham itu turun, tapi kenapa masih bertahan? Nah, sekali lagi ini alasannya, di mana kita melihat saham yang dibeli kembali oleh perusahaan itu banyak sekali. Namun ada satu catatan yang penting di sini. Satu masalah yang sangat besar adalah bahwa pembelian saham itu dilakukan dengan peningkatan dalam hutang perusahaannya. Kita melihat di sini misalnya pembelian saham yang dilakukan oleh perusahaan yang diwakili oleh garis biru di sini didorong atau ditopang oleh peningkatan dalam hutang perusahaannya. So, this is a problem. Kenapa demikian? Kita melihat di slide ini, hutang bersih perusahaan itu naik pada saat ini sekitar 30% year on year. Sementara EBITDA atau boleh dikatakan operating cash flow perusahaannya yang pada umumnya digunakan untuk melunasi utang di sini, justru itu pada saat ini negatif dan sudah turun sejak tahun 2010. So, ini gambarannya sangat-sangat buruk untuk perusahaan yang tercatat di Bursa Amerika Serikat, dan perbedaan perlu dicatat juga di antara hutang bersih dan operating cash flow sekarang paling besar dalam sejarah. Ya, sekali lagi dalam sejarah. Perbedaan di sini kalau kita melihat sekitar 35%. So, pada akhirnya nanti juga neracanya perusahaan akan dihancurkan. Kenapa demikian? Karena pendapatan perusahaan turun. Oleh karena itu juga operating cash flow turun. Namun sebaliknya, hutang itu naik secara terus-menerus. Dan ini juga akan mengakibatkan pada akhirnya banyak sekali perusahaan yang tercatat di bursa di Amerika Serikat itu akan default atau bangkrut. So, this is a very bad picture about the American stock market. Meskipun saham masih berada di tingkat yang sangat tinggi atau di level yang sangat tinggi, kita perlu memperhatikan perekonomian dunia yang melambat, juga pendapatan perusahaan yang turun, dan juga level hutang bersih yang naik secara terus-menerus. Ini sangat-sangat bahaya menurut saya. Nah, tentunya faktor ini juga faktor politik perlu diperhatikan karena seperti kita tahu bersama, tahun ini adalah tahun pemilu presiden di Amerika Serikat dan persaingannya akan sangat sengit menurut saya dan sangat menarik juga, mungkin paling menarik sejak Perang Dunia Kedua karena kandidat-kandidat ini yang berlawanan ini sangat berbeda. Menurut saya, Hillary Clinton adalah kandidat yang pro-establishment, pro-status quo, sedangkan Donald Trump itu lebih demokratis menurut saya karena dia membiayai kampanye dengan uang sendiri. Kita melihat juga kekayaan bersihnya memang 4 miliar US dollar, sedangkan kekayaan bersihnya Hillary Clinton hanya tanda kutip 21,5 juta. Oleh karena itu juga dia harus mendanai kampanye dengan banyak uang yang diberikan oleh korporasi. Dan dengan demikian juga dikatakan bahwa Hillary Clinton bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar dan juga bank-bank besar di Amerika Serikat. Sedangkan Donald Trump lebih independent atau mandiri. So again, faktor ini akan mengakibatkan banyak ketidakpastian dan oleh karena itu juga pelaku pasar akan sangat-sangat hati-hati dalam melangkah ke depannya. Nah, ini juga secara teknikal kita akan melihat beberapa slide ke depan yang sangat menarik menurut saya. Kemarin juga kita melihat kita turun, tapi naik lagi dan hampir mencapai rekor high-nya lagi. So, orang mengatakan, itu hanya koreksi kok, nggak apa-apa. Tetapi kita melihat sebelumnya topping proses atau proses di mana kita membentuk puncaknya di bursa itu mirip sekali dengan apa yang terjadi sekarang. Di mana dulu di sekitar tahun 2000 market itu trading sideways ke sampingnya untuk 18 bulan dalam kisaran sebesar 12,5%. Lalu 2008 proses ini kembali terulang di mana kita melihat market juga trading sideways untuk 18 bulan dalam kisaran yang lebih sempit lagi
hanya sebesar 8,8%. Dan sekarang kita melihat market kembali trading sideways untuk 16 bulan dalam kisaran yang sebesar 11%. So, again kita melihat proses ini mirip sekali. So, we have to be very, very careful. Nanti juga akan saya jelaskan, kalau support di sini pecah, kita akan turun sangat-sangat signifikan menurut saya. Lalu juga kita melihat price momentum indicator di sini juga telah memberikan sinyal sell, dan itu pun terjadi pada bear market sebelumnya di 2000 sampai 2003, juga 2008 sampai 2009, dan sekarang pun kita telah mendapatkan sinyal seperti ini. So, be very, very careful. Nah, lalu kita melihat suatu persamaan yang sangat menarik menurut saya, di mana kita membandingkan apa yang terjadi dari Januari sampai April tanggal 19 2016 di atas di sini, dan di bawah kita melihat pergerakan harga saham di Amerika Serikat dari Januari sampai bulan Mei tanggal 19 tahun 2008. Apakah menurut Anda, kalau Anda melihat grafik ini secara kasat mata, apakah itu kira-kira mirip nggak atau sama nggak? It's almost the same. It's unbelievable. Ya, sulit dipercaya tapi hampir sama. Ya. Dan apa yang terjadi setelah pergerakan bursa saham seperti ini di 2008? Apakah Anda masih ingat? Nah, kita melihat di chart ini. Setelah itu, setelah kita agak mengalami rebound, 10 bulan berikutnya kita turun 52%. So, again, the question is, apakah kita akan mengalami nasib yang sama di bursa saham Amerika Serikat, di mana setelah kita mengalami rebound, dikit kita akan turun secara terus-terusan. We will see, tapi menurut saya konstelasinya terlalu mirip, terlalu sama untuk mencapai hasilnya yang jauh berbeda. Nah, kalau kita melihat lebih jangka pendek lagi, kemarin kita mencapai puncaknya di sekitar pertengahan bulan April, dan masih ingat video yang sebelumnya yang saya buat dengan judulnya Sell Before May and Go Away. Nah, kenapa waktu itu saya mengatakan demikian? Karena saya pikir puncaknya akan tercapai sebelum bulan Mei mulai. Dan kita melihat memang seperti itu, di mana puncaknya tercapai sekitar pertengahan April ya. Nah, sekarang momentumnya sudah mulai turun, kita mengalami koreksi dikit. Lalu pada saat yang kita membuat video ini, ada memang sedikit rebound, bisa terjadi. Tetapi nanti kalau kita memecahkan support di sini di sekitar 2030 untuk S&P 500, kita akan kembali turun. Nah, mungkin sekarang Anda bertanya, turun sampai di berapa? Nah, kita melihat slide berikutnya. Support yang paling penting sekali lagi di S&P 500 adalah 1.800. Kita melihat di sini 1.800 sudah beberapa kali diuji coba sebelumnya, dan kita akan melihat apakah di berikut kalinya kita akan bertahan atau tidaknya. Nah, kalau tidak, target berikutnya adalah di sekitar 1570 yang juga merupakan double top sebelumnya atau puncaknya dari bull market yang bertahan sampai tahun 2000 dan juga bull market sebelumnya yang bertahan sampai 2008. So, this is a logical target berikutnya. Dan nanti target berikutnya lagi adalah 1390. But whatever happens, kalau misalnya kita akan kembali masuk ke bear market setelah memecahkan support di 1800, saya pikir bahwa kemungkinan besar, jangan kaget, kita akan kembali ke level terendahnya yang tercapai di bear market sebelumnya, di level yang tercapai Maret 2009 di sekitar 666 ya, atau angka setannya boleh dikatakan ya. So I think this time the bear market is gonna take a long time, it's gonna be very very deep, dan sangat-sangat bahaya kalau misalnya Anda masih lengah dan masih percaya bahwa ini hanya sekedar koreksi saja. Tidak akan jauh turun ke bawahnya. So again, be very very careful ke depannya. Juga secara musiman kita melihat bahwa seringkali kita mencapai puncaknya di bulan April, apalagi ini tahun pemilu. Sekali lagi, kalau kita melihat tahun pemilu pada umumnya lumayan bagus, boleh dikatakan, di mana kita rata-rata itu naik sekitar 7%. Namun karena ini
presiden telah menjabat 8 tahun, kalau kita melihat setiap tahun di mana presiden telah menjabat 8 tahun dan ada pemilu presiden baru, kita melihat justru sebaliknya bahwa kinerja bursa di Amerika Serikat cenderung buruk dan rata-rata turun sekitar 15% setelah mencapai puncaknya di bulan April. So, sekali lagi, kita melihat secara fundamental tidak begitu bagus, pendapatan perusahaan juga turun, utang bersih juga naik secara terus-menerus, dan kita melihat secara musiman dan juga teknikal tidak begitu bagus gambaran pada saat ini. Nah, saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan suatu peringatan yang diberikan oleh Stanley Druckenmiller. Beliau adalah suatu hedge fund manager yang sangat kaya dan sangat sukses, dan saya selalu dengar apa yang dikatakan sama beliau karena most of the time he is right. Nah, dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik di suatu investment conference yang baru saja selesai diselenggarakan di New York. Dia mengatakan, buy gold and get out of the stock market. Belilah emas dan keluar dari bursa saham. I cannot agree more dengan beliau. Saya setuju sekali dengan beliau, dan saya pikir memang sekarang saatnya untuk keluar dari bursa saham dan justru sebaliknya beli emas. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa banyak sekali faktor justru menunjukkan bahwa sekarang saat yang tepat untuk menjual saham dan indeks saham. Kenapa demikian? Kita melihat pertama bahwa pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia mulai melambat. Baik itu di Amerika Serikat, di Eropa, di Jepang, di China, dan sebagainya. Lalu kita melihat juga bahwa pendapatan perusahaan yang tercatat di bursa saham Amerika Serikat itu juga memburuk secara terus-menerus. Lalu kita melihat juga bahwa utang bersih untuk perusahaan Amerika Serikat itu juga naik banyak sekali terhadap EBITDA atau operating cash flow, sesuatu yang sangat buruk juga. Lalu juga didukung lagi untuk teknikal, kita melihat gambarannya juga tidak terlalu bagus pada saat ini, apalagi juga sekarang kita tahun pemilu di mana kita melihat kalau misalnya presiden menjabat selama 8 tahun, biasanya pada umumnya bursa turun 15%. Untuk semua faktor ini, saya melihat bahwa pada saat ini memang sangat bahaya untuk sangat agresif berinvestasi di bursa saham, dan sebaiknya kita memanfaatkan rebound yang terjadi pada saat ini untuk sell on strength. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.